Selamat sore Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai KPA pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hari yang Tuhan berikan di tahun yang baru ini. Kami akan mulai kehidupan kami baik di tahun 2022 ini melalui firman Tuhan yang akan kami dengar sepanjang hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah di KPA hari ini Tuhan kami bisa mempersiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Lengkapi kami, kuatkan kami, perbarui hati kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, pada KPA hari ini kita bersyukur adalah KPA online pertama di tahun 2022. Kita hari ini mau membicarakan, mau merenungkan satu firman Tuhan yang membuat kita kembali lagi mengevaluasi diri dan menata hati kita, menata tujuan hidup kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Firman Tuhan pada hari ini saya akan beri judul salah fokus. Dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai ke 12 berkata demikian. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di Sodom. Bapak Ibu semua, di Kejadian 13 kita bisa membaca perikopnya adalah Abram dan Lot berpisah. Ketika Abram mendengarkan panggilan Tuhan, dia pergi keluar dari tanah kelahirannya dan Lot juga ikut. Dan kita bisa lihat bagaimana Abram taat kepada firman Tuhan dan Lot juga. Dia mengikuti apa yang menjadi iman dari Abram itu, yaitu ketika dia mendengarkan janji Tuhan untuk keluar dari tanahnya dan mendapatkan tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Abram dan Lot pergi keluar dan Tuhan memberkati keduanya karena ketaatan keduanya. Tapi satu waktu tanah yang mereka dudukin selama perjalanan mereka ke tanah perjanjian tidaklah cukup untuk mereka berdua hidup karena banyaknya ternak-ternak yang mereka miliki. Lalu Abram bicara pada Lot, pilihlah dari kamu mana yang kamu inginkan. Jika kamu pilih di utara, aku pilih di selatan. Jika kamu ke kanan, aku akan ke kiri. Dan kita bisa melihat Abram memberikan Lot kesempatan untuk memilih terlebih dahulu tanah yang akan dia tempati. Dan Lot melihat seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti tanah Tuhan. Dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai 11 digambarkan seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Dan Lot menjatuhkan pilihannya ke seluruh lembah Yordan dan menempati kota-kota di lembah Yordan. Dia berkemah di dekat Sodom. Padahal kita bisa tahu di Kejadian 13 ayat 13 berkata, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kita bisa melihat bahwa kejahatan Sodom itu bukan hanya didengar oleh manusia, dia sudah sampai kepada Tuhan yang mendengarkan, melihat bagaimana Sodom itu jahat. Tapi Lot tetap memilih daerah dekat kota Sodom tersebut. Dan kita bisa lihat pilihan Lot ini merupakan awal kejatuhan Lot dan keluarganya. 2 kali Abram menyelamatkan Lot. Yang pertama, Abram mengalahkan raja-raja dari timur yang menawan Lot di Kejadian 14. Yang kedua, Abram bernegosiasi dengan Tuhan agar Sodom tidak dimusnahkan. Kita bisa lihat ketika Tuhan sudah memutuskan untuk memusnahkan Sodom dan Gomora, di situ masih ada Lot. Dan Abram berusaha menyelamatkan Lot dan keluarganya. Meskipun akhirnya Tuhan menyelamatkan Lot, tapi Tuhan tetap memusnahkan Sodom dan Gomora. Dalam 2 Petrus 2 ayat 7 sampai yang 9, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang ini benar ini tinggal di tengah-tengah mereka
dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwa mereka benar-benar tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Firman Tuhan mengatakan Lot itu disebut sebagai orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tidak mengenal hukum dan mengikuti hawa nafsu. Itu bicara tentang kehidupan orang Sodom, yang benar-benar mereka jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Dan sayangnya pada waktu itu Lot melihat kota Sodom itu bukan sebagai satu kota yang harusnya mereka hindari. Tapi Lot melihat itu adalah satu kesempatan baginya untuk hidup. Dan itu bukan tentang pilihan Tuhan. Lot gambaran orang Kristen yang salah dalam menentukan kehidupannya. Orang yang Kristen yang salah dalam menentukan pilihannya untuk hidup. Mereka melihat bahwa ketika mereka melihat sesuatu yang baik, mereka melihat tentang jalan Tuhan. Mereka lupa menanyakan pada Tuhan sebelum mereka menjalani kehidupannya. Lot melihat lembah Yordan sebagai tanah perjanjian Tuhan, tapi Tuhan tidak menentukan lembah tersebut sebagai tanah perjanjiannya. Karena itu Lot mengalami kemalangan. Ketika Lot melihat lembah Yordan, Lot berpaling dari Tuhan. Lot tidak lagi bertanya kepada Tuhan di mana letak tanah yang akan ditempati. Mana tanah yang baik Tuhan? Mana pilihannya? Mana yang seharusnya aku jalani? Hal ini sering terjadi pada kita. Ketika kita dihadapkan pada pilihan kita memilih pilihan yang terbaik, yang menurut kita terbaik, namun kita lupa bahwa apa yang kita lihat itu pasti berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Tuhan melihat apa yang benar-benar dibutuhkan. Manusia melihat apa yang benar-benar diinginkannya. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7, Samuel dihadapkan pada anak-anak dari Isai. Dan Tuhan berkata bahwa salah satu dari anak Isai ini akan menjadi seorang raja. Pada saat itu, Samuel melihat Eliab yang gagah. Tapi Tuhan melihat hati manusia. Perbedaan utama dari Abram dan Lot adalah apa yang menjadi fokus mereka pertama ketika mereka menghadapi satu masalah, ketika mereka menghadapi satu pilihan. Dan Abram bertanya pada Tuhan, Abram percaya pada Tuhan. Itulah mengapa Abram dikatakan bapa orang beriman. Lot sekali lagi mendasarkan hidupnya dari apa yang dia lihat, apa yang dia sukai, apa yang menjadi standarnya. Tapi dia tidak melihat apa yang Tuhan lihat karena dia berpaling dari Tuhan. Ketika kita mendasarkan hidup kita pada Tuhan, itu berarti kita menyerahkan pilihan kita kepada Tuhan. Mengalihkan apa yang harusnya kita lakukan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang memilih melalui apa? Melalui doa. Lalu Tuhan menjawab melalui apa? Tuhan bisa menjawab melalui banyak hal. Dia bisa menunjukkan satu cara yang ajaib kepada kita. Dia bisa menunjukkan kita melalui orang lain. Dia bisa menunjukkan kita melalui mimpi kita. Dia bisa menunjukkan melalui firman Tuhan. Dalam Alkitab, dia bisa menunjukkan melalui banyak cara. Tapi satu hal yang harus kita ingat. Tuhan akan menjawab doa kita ketika kita menyerahkan pilihan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan inginkan kita menerima apa yang menjadi pilihan Tuhan. Bukan dengan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percayai. Itulah pentingnya memiliki iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang mendasarkan pada Tuhan, bukan pada persepsi pribadi kita. Banyak orang tertekan, mudah kecewa ketika tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Padahal Tuhan sebenarnya punya rencana yang indah, tapi dia takut untuk melangkah karena dia tidak melihat apa yang Tuhan lihat. Padahal yang penting bukan tentang apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percayai. Ketika kita ditunjukkan Tuhan, ini jalannya, dan kita tidak melihat jalan tersebut, itu bukan berarti tidak ada jalan di depan kita. Itu adalah artinya bahwa kita harus melalui jalan itu dengan iman kita, bukan dengan mata kita, bukan dengan logika kita, bukan dengan bisikan orang lain, tapi kita melangkah karena kita tahu Tuhan sedang menunjukkan langkahnya. Iman yang benar, iman yang mendasarkan kita pada Tuhan. Karena itu kita perlu mendasarkan pada Tuhan setiap pilihan hidup kita, setiap kehidupan kita. Kita perlu merubah dulu. Yang pertama, cara pandang kita
terhadap kehidupan, kita harus berubah dulu. Kita harus melihat bahwa cara pandang kita terhadap kehidupan itu bukan tentang diri kita dan bukan tentang hikmat kita, tapi tentang bagaimana firman Tuhan mengatakan tentang kehidupan. Tuhan berkata, hidup dalam kasih, berarti kita hidup dalam kasih. Meskipun orang lain berusaha menyakiti kita, mengampuni adalah bagian terbesar dari kasih. Mengampuni adalah bagian terbesar dari perbuatan kasih kita. Mungkin orang bilang, aduh itu langkah salah sama kamu untuk mengampuni orang tersebut. Percayalah, Tuhan tidak melihat logika manusia. Dia melihat apa yang Tuhan inginkan pada kita. Dia melihat apa yang menjadi kebutuhan kita nanti. Mungkin Tuhan akan memakai orang yang menyakiti kita untuk menjadi orang yang menolong kita satu waktu. Hal yang kedua yang perlu kita dasarkan adalah menjadi kuat, tidak lagi menjadi lemah. Ajarkan, latihlah tubuhmu agar kamu menjadi kuat, bukan menjadi lemah. Bukan sekedar fisik kita tentang kekuatan fisik kita, tapi kita sedang bicara tentang hati kita. Biarlah hatimu itu kuat, tidak menjadi lemah. Jangan isi hatimu dengan kekhawatiran. Jangan isi hatimu dengan kekhawatiran dalam kehidupan, ketakutan, kegelisahan. Tapi percayalah pada Tuhan. Kuatkanlah hatimu, latih tubuh kita agar kita bisa menjadi seorang yang kuat. Yang ketiga adalah menjadi tekun dan tidak mudah menyerah. Belajar untuk bertekun dalam tindakan kita, dalam doa kita, dalam iman kita, kita bertekun. Itu ketaatan. Jangan cuma diam saja. Atau jangan sekali kalau gagal langsung kita diam. Kita bilang sama Tuhan, kita protes, kita menyesal kenapa melangkah. Tapi kita mau tekun menjalaninya. Kalau kita mentok, kita gagal, mungkin cara kita salah. Mungkin cara kita kurang tepat. Tapi ketika kita sudah melangkah dan kita sudah berpikir bahwa kita harus berhasil dan pasti berhasil, Tuhan akan memberikan hikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kita kebijaksanaan sehingga kita bisa tahu apa yang harusnya kita lakukan. Percayalah Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Mari, jangan percaya pada apa yang kita lihat saja, tapi percayalah pada firman Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan tidak melihat apa yang menjadi keinginan kita saja. Dia melihat apa yang menjadi kebutuhan yang sempurna bagi kita. Karena itu, jalani hidup kita itu dengan tindakan iman. Jalani hidup kita dengan ketekunan hati, dengan ketekunan dalam kita berjuang. Jangan menjadi lemah, latih badan kita, latih hidup kita, latih tubuh kita, hati kita untuk menjadi seorang pejuang, petarung, seorang petani yang menanam tanamannya dan menikmati hasil tanamannya. Percayalah bahwa di tahun 2022 ketika kita menyerahkan pilihan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, mengajarkan kami untuk memiliki fokus yang benar. Biarlah kami bisa melihat apa yang Tuhan lihat, kami bisa mengetahui apa yang Tuhan inginkan, agar kami tahu apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak pernah meragukan apa yang menjadi pilihan jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyiapkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati dalam pekerjaan kami, berkati dalam kesehatan kami, berkati dalam keluarga kami, berkati dalam kehidupan kami, dan Tuhan berkati setiap sendi-sendi kehidupan kami menjadi kehidupan yang memberkati dan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar benih firman-Mu yang ditaburkan limamu bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan hidup kami semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.